Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Lenovo Legion 5 yang menggunakan AMD Ryzen 5. Mungkin pertama kali kita lihat dari segi spesifikasinya terlebih dahulu ya. Dari segi spesifikasi, laptop ini mengusung AMD Ryzen 5 4600H. Kartu grafis GeForce 1650 Ti, GDDR6 4GB, dan RAM 16GB dual channel DDR4 3200 yang bisa di-upgrade hingga 32GB dan menggunakan SSD 512GB PCIe NVMe M.2. Pada bagian kirinya ini ada lubang keluaran panas, port USB 3.1 always on, dan port jack 3,5 mm. Pada bagian kanannya ada lubang keluaran panas, power indicator, Novo button, serta port USB 3.1. Pada bagian belakangnya ada port Ethernet, port USB 3.1 Type-C, 2 port USB 3.1 Type-A, port HDMI 2.0, power input, serta Kensington lock, dan ada juga lubang keluaran panas. Pada bagian lidnya ada logo Lenovo dan logo Legion yang bisa memantulkan cahaya di sudut tertentu. Sebelumnya gue juga pengen kasih tahu ya, kalau ini tuh pertama kalinya gue nyoba Lenovo seri Legion ini. Jadi mungkin banyak pengalaman baru yang gue rasakan bersama laptop ini. Antara lain adalah dari segi desainnya yang cukup unik. Cukup unik karena dari segi desainnya ini ada pantatnya yang menurut gue ini bisa banget membantu memaksimalkan airflow di laptop ini. Airflow di laptop ini juga menurut gue itu bagus banget ya. Gue cobain main COD Warzone selama 3 jam di laptop ini dan hasilnya panas di area luar itu mencapai suhu paling tinggi di 43,3 derajat Celcius di bagian tengah atas, dan selama gua main COD Warzone, panasnya ini tuh nggak mengganggu sama sekali. Gue juga nggak merasakan adanya frame drop ketika bermain COD Warzone. Layarnya sendiri punya refresh rate sebesar 120Hz, jadi cocok digunakan untuk bermain game yang kompetitif seperti PUBG dan COD. Selain COD Warzone, gue juga main PUBG dan pengalamannya juga ya mirip-mirip kayak COD Warzone-nya. Gue nggak mengalami masalah sama sekali dan mainnya itu ya lancar-lancar aja. Satu hal lagi yang dari dulu gue rasakan enak di lini laptop Lenovo adalah di bagian keyboardnya ya. Dan hal itu gue rasakan juga di laptop ini. Key travelnya yang 1,5 mm, area keypadnya yang besar, dan adanya fitur anti-ghosting bikin keyboardnya ini makin nyaman digunakan buat mengetik ataupun buat main game. Dan masih ada juga numpad di bagian sebelah kanan. Ada juga backlight putih dengan 2 tingkat keterangan. Tombol arrow-nya juga agak terpisah dari keypad yang lain, jadi lebih mudah ditemukan. Di bagian atas keyboardnya ini ada stiker shortcut Function plus Q untuk mengubah mode dari silent, auto, dan performance mode. Dan di tombol escape juga ada tulisan FN lock buat ngelock tombol functionnya ini. Untuk tombol powernya ini berada di bagian atas tengah keyboard di bawah logo Legion. Trackpadnya juga cukup besar dengan model one plate trackpad, mendukung multi gesture, cukup responsif, dan cukup nyaman digunakan. Ada satu hal yang cukup unik juga di laptop ini, yaitu pada bagian webcamnya ya. Jadi di bagian webcamnya ini terdapat sebuah tombol untuk menutup webcamnya, jadi privasi kita bisa lebih terjaga. Urusan suara, laptop ini juga bisa menghasilkan keluaran suara yang cukup oke. Suaranya itu cukup besar, tidak pecah walaupun di volume maksimal, dan bassnya itu masih kedengeran. Berikut gue lampirkan hasil pengujian benchmarknya ya. Di laptop ini juga ada Lenovo Vantage. Ini adalah software untuk mengoptimalkan kerja dari laptop ini. Dari software ini kita bisa mengatur mulai dari mode silent, balance, atau performance, network, hingga melihat status pemakaian dari laptop ini. Untuk urusan baterainya, laptop ini mampu bertahan selama sekitar 3 jam dengan pemakaian sebagian besar itu untuk YouTubean, serta browsing dengan tingkat keterangannya itu di 100%. Dan ada fitur rapid charge untuk mengisi baterai laptop ini secara cepat. Pengalaman gue menggunakan laptop ini tuh sejauh ini ya baik-baik aja ya. Dalam artian laptop ini tuh nyaman digunakan untuk bekerja maupun untuk bermain game dari yang ringan hingga yang medium. Desainnya juga tidak terlalu mencolok perhatian, tidak ramai dengan RGB, dan desainnya itu nggak mainstream. Unik, tapi nggak kelihatan gaming-gaming amat. Adanya penutup webcam di laptop ini juga menunjukkan kalau Lenovo itu memberikan perhatian lebih kepada privasi penggunanya.
Poin plus banget yang dirasakan dari laptop ini adalah kenyamanan menggunakan keyboardnya ya. Selama gue pakai laptop ini, menurut gue keyboardnya ini emang yang paling bikin betah. Dan kehadiran numpad di bagian sebelah kanan juga menjadi sebuah nilai plus. Airflow-nya juga dimaksimalkan banget ya. Ini terbukti dari suhu di bagian keyboardnya yang hanya mencapai 43,3 derajat Celcius ketika digunakan untuk bermain secara maksimal. Yang mungkin menjadi masalah bagi seorang content creator seperti gue adalah tidak adanya slot SD card. Ini berarti gue harus pakai dongle lagi untuk memindahkan data dari SD card ke laptop. Kemudian bobotnya yang berat di 2,5 kilo ini bikin laptop ini jadi nggak terlalu portable ya. Gue rasa kalau kelamaan bawa laptop ini tuh bakal bikin pundak dan punggung lu tuh agak sedikit pegel-pegel. Ya, oke lah, gue rasa sampai di sini dulu untuk video gue kali ini. Seperti biasa, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Gadget Apa. Gue Mikael dari Gadget Apa undur diri, and as always, have a nice day. Dah.